Nah, ini yang harus kita bicarakan, semangatnya harus kita tuangkan bahwa kita jangan sekedar hanya bangsa follower, hanya mengikuti dengan sebuah isu-isu perkembangan ini dan tidak pernah melakukan sebuah inovasi-inovasi kreatif khususnya generasi muda. Ini yang harus kita mungkin tangkap dari semangat reaktualisasi spirit konferensi Asia Afrika ini, Pak Dadang. Baik, menarik. Tambahan tadi bukan hanya kedaulatan informasi, tapi diperluas kedaulatan komunikasi. Itu tagline-nya ISKI seingat saya. Ya, baik. Di sini hadir juga Pak Dudi, Kadis Infocom Jawa Barat. Pak, ini kan diselenggarakan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Kalau dulu banyak masyarakat berduyun-duyun ingin melihat para pemimpin negara yang hadir pada saat itu. Tentu saat ini juga sepertinya seperti itu. Tapi apa sebetulnya kemanfaatan yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat daerah yang kebetulan ketempatan lagi peringatan konferensi Asia Afrika ini? Silakan Pak Dudi. Terima kasih Pak Dadang atas kesempatannya. Nah, jadi dari nilai spiritnya, Pak, spirit konferensi Asia Afrika ini sampai kapanpun menurut saya ini nggak akan luntur, Pak, nggak akan tetap konteksnya tetap berguna gitu, Pak. Jadi tinggal mungkin zamannya sudah berubah karena zaman sekarang itu zaman yang dipengaruhi teknologi informasi, persaingan yang luar biasa. Nah, persaingan ini menuntut kita daya saing. Nah, spirit konferensi Asia Afrika sendiri mungkin ada nilai-nilai tentang kebersamaan, terus kepemimpinan orang-orang muda dan perdamaian dan sebagainya. Nah, ini tetap juga harus diterapkan juga dalam situasi persaingan yang saat ini kita alami. Nah, oleh sebab itu penduduk masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat juga melihat peringatan ini tidak hanya sekedar untuk bernostalgia. Yang paling penting juga menanamkan kepada masyarakat kita bahwa saat ini kita menghadapi persaingan yang sangat luar biasa, itu butuh kerjasama di antara kita, di antara masyarakat, dan spirit itu tentu harus kita gunakan juga dalam situasi kekinian. Terima kasih. Ya. Yang pasti juga di luar spirit tadi dengan adanya konferensi Asia Afrika yang ke-60 ini peringatannya, Bandung dipercantik Pak ya, jalan-jalan menjadi lebih baik ya Pak ya. Ya, jadi dampaknya juga tidak hanya penataan kota, kita juga berharap bahwa itu menumbuhkan multiplier effect untuk sosial, budaya, ekonomi, dan juga yang paling penting adalah silaturahim, Pak, silaturahim di antara masyarakat kita dengan adanya kedatangan dari tamu-tamu dari luar negeri terutama. Sampai sejauh ini persiapan sudah sampai mana Pak? Sudah siapkah pemerintah daerah khususnya untuk menerima tamu yang kalau kita datangin sendiri susah barangkali Pak? Dan peringatan ini menjadi penting karena banyak yang datang ke Bandung atau ke Jawa Barat. Ya, momen ini juga tentunya momen untuk penataan lingkungan kita, kota kita supaya lebih baik lagi. Insya Allah Pak, barangkali karena ini juga kota Bandung yang punya yang lebih kompeten untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kemarin juga Pak Dirjen juga hadir langsung Pak untuk melihat kesiapan dari Kota Bandung di Balai Kota bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Pak Menko juga ada, Menkominfo, ada Sesnek juga, ada beberapa menteri yang hadir untuk melihat persiapan langsung di Kota Bandung. Baik, Pak Freddy, kalau peringatan Konferensi Asia Afrika tahun 55 itu menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Kemudian peringatan yang ke-50 menghasilkan Spirit Bandung. Kira-kira apa yang akan dihasilkan dari peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 ini? Sudah adakah yang dibicarakan sebelumnya? Terima kasih Bung Dadang. Jadi pada intinya sekarang Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Tinggi Indonesia di PBB di New York sedang menggodok bersama-sama perwakilan dari negara-negara yang akan hadir menyangkut masalah agenda. Nanti rencananya kita akan mengeluarkan 3 dokumen. Yang pertama dikenal dengan istilah Bandung Message. Nah, Bandung Message ini diharapkan berisikan konten-konten yang mengarah pada peningkatan solidaritas politik, kerjasama ekonomi, dan hubungan sosial budaya antara sesama negara-negara Asia dan Afrika.
concern yang disampaikan oleh Prof. Dedi tadi misalnya, ini sudah dicakup di dalam yang kita sebut dengan Bandung Message untuk kemudian lebih meningkatkan hubungan sosial budaya antara negara-negara di Afrika dengan negara-negara di Asia. Kemudian yang kedua yang barangkali juga penting, ini sebagai follow up dari kesepakatan tematik yang diangkat pada peringatan tahun 2005 yang lalu dalam peringatan 50 tahun, yaitu waktu itu yang kita sebut dengan Reinvigorating the New Asian African Strategic Partnership atau review terhadap dokumen NAASP dengan mendorong kerjasama di 8 fokus area. Yang pertama yang saya kira sekarang ini sedang hangat dibicarakan adalah counterterrorism. Kemudian yang kedua transnational organized crime, kemudian yang ketiga food security, pengamanan pangan, energy security, kemudian small and medium enterprises, tourism, kerjasama di bidang pertukaran turis, pariwisata, Asian African Development University Network, kerjasama antar perguruan tinggi. Moga-moga mungkin UNPAD bisa menjadi salah satu simbol utama. Kemudian gender equality, dan yang terakhir women empowerment. Ini adalah isu-isu yang akan sangat melekat. Nah, juga di acara puncak pada saat peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Bandung ini, kepala-kepala negara tersebut akan menyepakati satu deklarasi yang disebut dengan Declaration on Palestine. Intinya ini adalah dukungan secara konsisten terhadap pendirian negara Palestina dan hak-hak dasar warga Palestina itu sendiri. Ini saya kira 3 dokumen penting yang nanti akan menjadi output yang akan dihasilkan dari peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60. Ketiga deklarasi ini, mulai dari Bandung Message, kemudian Declaration of Reinvigorating the New Asian Africa Strategic Partnership, ya Pak ya, termasuk Declaration of Palestine ini pembahasannya dilakukan tentu sebelum tanggal 24 April ya Pak ya. Itu kira-kira melibatkan setingkat apa kalau di pemerintahan, tentu bukan presiden atau kepala negaranya ya? Jadi sebenarnya peringatannya itu sendiri tanggal 24, tetapi pertemuannya sudah dimulai dari tanggal 19 April di Jakarta Convention Hall, diawali pada tanggal 19 dengan pertemuan pada level, kalau di Indonesia disebut eselon 1 ya. Kami menyebutnya Senior Official Meeting, SOM. Kemudian hasil rekomendasi dari SOM akan ditetapkan melalui kesepakatan menlu dari negara-negara yang hadir, disebut dengan Ministerial Meeting, dan itu dilaksanakan pada tanggal 20 April juga di Jakarta Convention Hall, dan tanggal 22 dan 23 April akan dilaksanakan yang namanya Head of State atau Head of Government Summit juga di Jakarta Convention Hall. Baru dari sana pada Jumat subuh rombongan akan berangkat ke Bandung, dan peringatan acara puncak akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 April jam 9, diawali dengan historical walk dari Hotel Homan menuju ke arah Gedung Merdeka. Baik, sebelum nanti ke Pak Islaminur tentang bagaimana respon dari masyarakat dan media merekam itu, kita jeda dulu sebentar.